Kenapa? Karena kalau kita nggak waspodo ya, kita nggak tahu arahnya ini lagi naik apa balik lagi turun gitu loh. Ya. Kenapa? Karena pikiran tuh mampu menghasut, tetapi dengan cara yang lebih halus. Oh, kamu sudah baik-baik saja. Ya. Oh, kamu sudah bisa sayang ke diri sendiri. Ya. Oh, kamu sudah nggak ada lagi luka batin. Nggak begitu, guys. Jadi proses mengamati itu perlu dilakukan seumur hidup. Ya. Kenapa? Karena ini bukan soal tentang kita sudah melampaui titik sebelumnya, tetapi ini tentang pertumbuhan jiwa sampai kita tuh meninggalkan raga ini. Iya. Jadi setiap bertumbuh ada pola baru, ada momentum baru. Nah, contoh nyatanya adalah pola pengulangan, khususnya di ranah force, yang menjebak jiwa terus-menerus berada di ranah survive, mengulangi dan menambah penderitaannya. Jadi tanpa disadari dia bisa turun lagi, dia kejebak lagi dalam looping. Ya. Dan semua itu jika mampu diamati, ternyata terus-menerus terjadi lewat satu pola yang sama berulang-ulang. Dan energi serta vibrasi yang dipancarkan adalah yang itu-itu saja dan menuju ke destruktif. Di saat kamu tidak eling, hati-hati. Itu peluang bagi ego dan pikiran untuk masuk. Ya, hati-hati guys. Jadi jangan kira di saat kamu jiwamu bertumbuh, thank you, dan kamu sadar, sebenarnya tuh ego dan pikiran tuh menunggu kapan nih dia lengah nih. Karena begitu dia lengah, masuk tuh langsung tuh mengambil alih untuk kamu jatuh lagi ke ranah hidup survive, mengulangi dan menambah penderitaannya. Berapa banyak sih dari teman-teman nih yang udah misalnya ngalamin dalam sebuah hubungan, pertemanan, ataukah itu hubungan romantis gitu ya, tapi tanpa disadari, karena dia belum selesai sama dirinya, dia ngulang lagi, ketemu teman yang begitu lagi, yang memanfaatkan lagi, ketemu pasangan, ketemu pacar yang begitu lagi, menyakiti lagi gitu. Sampai di titik tuh kalian survive, trauma tuh, bingung, ya. Dan dominasi rasa takut tuh mulai hadir. Dia tidak bisa mencapai satu titik netralitas. Padahal kuncinya adalah bisa hadir di titik netralitas.
Ya, yang dikatakan sembuh itu seperti apa? Kamu tidak lagi mengulangi dan mengalami penderitaan-penderitaan itu lagi. Itu sudah sembuh dia. Dari penyakit yang sebelumnya, pola yang sebelumnya. Terus pas keluar bisa nggak? Bisa aja kalau kita masih ada sisa-sisa luka batin yang perlu di letting go lagi. Karena dia bertahap memang. Kalau sekaligus bisa stroke kamu. Begitu juga dengan jiwa yang berada di ranah power. Dia tidak lagi terjebak dan terjerat di energi dan emosi serta vibrasi yang rendah dan destruktif. Tetapi dia sudah mampu melampaui banyak hal kesadaran sehingga banyak level kesadaran sehingga jiwanya bisa bebas, merdeka, lepas, dan mulai kreatif. Nah, ciri-ciri orang yang tanda kutip sudah di ranah power itu ini. Ya. Ujungnya adalah kreatif dan menuju ke bermanfaat. Itu di level power. Titik terendahnya di mana? Netralitas, guys. Belajar balik lagi ke netral harusnya. Ya. Bukan malah menyalahkan diri sendiri. Capek deh, ngulang lagi, mundur lagi. Tapi belajar menyadari gitu. Ternyata masih ada residu, sisa-sisa yang perlu saya beresin di dalam batin saya. Gak apa-apa, itu proses namanya. Nah, orang tuh kadang-kadang kejebak di kata merasa dia. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah realita itu langsung menjawab. Menghadirkan bahasa-bahasa peristiwa yang seolah-olah melegitimasi kamu tuh baru beresin segini doang gitu. Ya. Dan semua itu dilampaui dengan pola yang terus-menerus di copy paste dan dimodifikasi. Jadi kita hanya perlu memodifikasi pola yang sudah ada, yang berhasil. Makanya saya suka bingung orang itu ya, kenapa ya nafsu banget gitu. Semua pengen dipelajarin. Lihat orang bisa gini, pengen ikut-ikutan. Ya. Padahal tanpa disadari, di saat dia memulai sesuatu yang baru, dia harus mulai dari nol. Ya. Dia harus mulai dari nol. Terus pola yang sudah berhasil membawa kamu ke titik power yang bisa bawa kamu bebas, merdeka, dan lepas, itu diabaikan lagi tuh. Itulah yang membuat orang tuh buang-buang waktu sebenarnya. Makanya dia looping lagi dia. Turun lagi, mulai lagi dari nol. Aduh. Padahal ini copy paste, modifikasi, keluar dia. Kayak kamu nih ya, misalnya jualan online. Kalau algoritmanya udah bener, ngapain kamu gonta otak atik algoritmanya gitu loh. Ngapain kamu gonta ganti harus begini harus begitu. Itu pola. Nah, kebanyakan orang itu tidak menyadari gitu loh. Padahal
Pola yang sudah membawa dia berhasil keluar dari ranah force ke ranah power, yang membawa dia merdeka, bebas, dan merasa lepas itu adalah pola yang tanda kutip sudah cocok dengan karakter jiwa dia, kenyamanan hati dia. Jangan dirubah, guys. Pelan-pelan aja, ya. Dan saya melihat banyak orang itu terlalu bernafsu. Lihat orang belajar ini bisa berhasil, buru-buru mau ikutan biar cepat berhasil. Ya, itu kan pola dia gitu loh, belum tentu cocok sama kamu. Ya, belum tentu. Dan pola yang di sini tidak hanya berupa pola laku, tetapi juga pola pikir serta pola energi yang bisa berkualitas dan berkuantitas, sehingga mampu menghasilkan vibrasi yang jika dimodifikasi mampu membawa masuk ke frekuensi yang lebih tinggi. Jadi pada saat kamu udah ketemu pola energi yang sudah berhasil, diolah terus polanya sampai lama-lama lebih besar lagi gitu loh. Jangan tiba-tiba kamu berubah, pakai pola baru, pakai cara baru. Ya kamu mulai dari nol lah. Kenapa? Karena baliknya ke sini nih, ke kenyamanan hati kamu. Ya. Berapa banyak tuh orang tuh belajar, udah dikasih tahu caranya, udah dijalanin, udah berhasil gitu kan. Harusnya dia terusin. Tinggal modifikasi sedikit, terusin lagi gitu. Ya, tahu-tahu loncat jalur gitu loh. Sampai ke sono buntu, bingung sendiri dia. Ya, polanya, programnya udah diacak-acak gitu. Kan sayang ya, bukan apa, kamu tuh kehabisan waktu nanti. Jadi harus bijak juga dalam kamu memilih mau belajar apa, guys. Ya. Jadi jangan, kalau belajar beginian, kalau belajar yang urusannya sama kenyamanan hati, jangan FOMO. Tapi jujur ke hati dirimu, ke hatimu sendiri gitu loh. Cocok nggak bagi saya gitu. Kalau nggak ya nggak apa-apa, nggak usah ikut-ikutan. Ya, kan nggak bisa bohong tuh suara hatimu gitu loh. Dia akan kasih tahu. Kalau kamu cuma ikut-ikutan orang dan kepancing sama orang-orang yang testimoni, runyam kamu nanti. Nafsu keinginan akan hadir. Ya, kamu akan jadi budak lama-lama atas keinginanmu supaya bisa berhasil seperti dia gitu. Padahal kan beda-beda ya. Makannya aja beda, gimana bisa nya bisa sama? Aduh, kadang-kadang manusia ya. Aduh. Ya kan? Makannya aja udah beda gitu loh. Tapi nya mau sama gitu kan, kocak. Kayak misalnya di sini ya, di room saya. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, nggak usah dipaksain gitu. Ngerti nggak? Ya,
Tapi kalau cocok, itu berarti gak kebetulan, maksud saya, paham gak? Itu ada pola yang tanda kutip, ya, tidak hanya dari dalam dirimu, tetapi ada pola yang menyatukan. Gitu loh. Contoh ya, raga nih, ya, tubuhmu nih, raga nih, ini adalah materi, wujud dari materi. Ya, ini wujud nih, materi ya. Wujud dari apa? Dari energi yang nggak kelihatan. Nangkap gak? Energi kan nggak kelihatan, tapi mau wujud menjadi apa? Kamu, raga. Ya. Jiwa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi dia bisa menerima nggak petunjuk? Bisa. Lewat apa komunikasinya? Intuisi. Tiba-tiba muncul di pikiran. Loh, pikiran kelihatan nggak? Enggak. Tapi bisa nggak dirasakan? Bisa. Dialami bisa. Nah, jadi balik lagi gitu loh, ya. Apa yang cocok dengan dirimu? Nah, kalau kamu udah ketemu pola yang membawa kamu menjadi diri yang lebih baik, pola itu jangan ditinggalkan, guys. Tapi di copy paste terus menerus, kalau perlu dimodifikasi. Semua itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan di tingkat kesadaran yang satu ke tingkat kesadaran berikutnya. Gitu loh. Kalau dulu saya grounding cuma di samping rumah, tapi sekarang nih saya udah ngerti nih. Saya akan cari tuh taman yang lebih gede. Tetap dijalanin, copy paste, dimodifikasi gitu loh. Kenapa level kesadarannya sudah berbeda? Ya. Jadi semua itu bisa. Tapi kalau kamu belajar sesuatu yang baru, disitulah masalahnya. Kamu harus mulai lagi dari nol. Dan kamu butuh waktu di situ. Habis waktu biasanya. Kenapa? Karena pasti ada trial dan error tuh. Tidak hanya pola, tetapi jiwa juga membutuhkan yang namanya momentum. Dan momentum ini sebenarnya selalu hadir tuh sebagai sebuah persimpangan jalan yang akan terus-menerus kita temui dalam proses evolusi pertumbuhan jiwa kita sendiri. Gitu loh. Nah, otomatis kan ini kan pola itu tuh mengantarkan kamu kembali ke jalanmu sendiri. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi ya, titik awal kita tuh berbeda-beda. Ujungnya tetap ke Roma. Jadi kamu harus bisa mencari yang namanya itu pola dan jalur perjalananmu sendiri. Jangan pas nengok ke sebelah, dia pakai cara itu, pindah, ikutin. Lah ini, nggak cocok lagi, lihat sebelahnya lagi, loncat lagi sampai di titik tuh kamu lupa gitu tuh. Jalan yang kemarin nyaman sama saya yang mana ya? Mulai lagi dari nol. Ulangi lagi.
Nah, tanpa disadari ini berpindah terus gitu. Ya. Hati-hati guys. Yang satu survive, looping polanya, yang satu lagi adaptif dan kreatif. Keluar dia. Nah, kamu harus tahu kamu polanya lagi di sini atau di sini. Disitulah pengamatan penting dihadirkan. Oleh karena itu, kebiasaan menjadi pengamat akan mampu membantu kita bisa menemukan benang merah antara pengalaman dan pengetahuan, yang dimana konfirmasi benang merah tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam membuat pilihan. Pada saat harus memilih jalan mana yang perlu diambil pada saat kita hadir di momentum yang satu menuju ke momentum berikutnya. Ya. Kalau saya, ini pola saya. Kalau saya sudah ngalamin, berarti saya belajar cari pengetahuannya. Habis pengalamannya ada, pengetahuannya ada, dikawinin guys, dicocokin, diinternalisasikan itu. Begitu diinternalisasikan, jadilah sebuah konfirmasi. Nah, di sini baru ngomong, oh. Nah, konfirmasi itulah yang akan menjadi kesadaran utuh. Jadi ada polanya guys. Gak bisa kamu tuh loncat sini, loncat sana. Ya. Udah bener ngurusin batin, tiba-tiba disuruh macem-macem lah, scripting lah, afirmasi lah gitu loh. Ya, doa macem-macem lah, ritual aneh-aneh lah. Lo kamu ngurusin dirimu sendiri. Jangan jauhan dulu gitu. Ya. Nah, biasakan gitu. Kalau pengalaman hadir, cari pengetahuan. Kok kenapa nih kayak ngalamin ini? Ya. Terus jangan cuma nunggu pengalamannya, belajar pengetahuannya ditambah. Begitu pengetahuannya ditambah, pengalamannya baru bisa hadir juga kadang-kadang. Entah yang mana duluan. Nah, ujungnya adalah dari gelap menuju terang. Artinya, dan berbagi cahaya. Jadi kamu itu sebenarnya perlu keluar dari olah survive itu sendiri. Nah, kan dari peta itu kan ketahuan ya, dari peta itu ya. Makanya kadang-kadang kalau nggak punya struktur susah belajarnya. Ya. Ntar belajar ini, ntar belajar itu, tiba-tiba ngurusin ritual lah gimana ceritanya gitu loh. Harus gini, harus gitu. Kan dari sini kelihatan nih, kamu tuh masih di survive atau sudah adaptif, kreatif. Kalau masih suka emosional di bawah sini, ya udah beresin dulu, nggak usah banyak yang aneh-aneh gitu. Soalnya kalau kamu mulai dari baru, kamu harus ngikutin aturan yang di baru itu tuh. Ya, kan beda-beda ya.
Nah, kamu udah naik sampai kemana? Berani coba nggak? Oke. Bisa netral nggak? Latihan. Ya. Bisa fokus nggak? Nah, terus masuk baru ke penerimaan. Penerimaan sama netralitas itu, ini checkpoint guys. Jadi kalau kamu naik jatuh paling ke sini, jatuhnya lagi paling ke sini, udah. Nggak sampai langsung ngedrop karena sedih atau takut. Jadi harus punya struktur. Kalau nggak memahami struktur, ya kamu bisa hanyut tuh. Kesandung aja ya, kesandung aja. Kamu nggak sadar tinggal netral, nggak sadar bisa langsung penerimaan. Tapi kesandung langsung apa? Marah-marah guys, marah-marah lama-lama. Harusnya gini, harusnya gitu. Karena nggak digubris, jadinya kamu takut, sedih, nggak berdaya. Nah, turun terus dia tuh, cepet dia. Makanya ini harus jadi checkpoint aman nih. Kalau orang jatuh nih, posnya di sini nih. Kalau dia jatuh, ya udah saya terima deh. Kalau nggak bisa, ya udah netral deh, nggak usah digubris dulu. Jadi harus memahami struktur. Saya ini lagi di mana nih? Kalau nggak punya struktur, nggak punya petanya, kamu digulung terus sama pikiran sendiri, digulung terus sama emosi sendiri. Gara-gara dia nih gue gak terima, harus gue bales begini begitu. Wah, habis kamu ketarik udah. Ya. Jangan pura-pura netral. Betul. Kadang-kadang cuma di mulut doang main netral, tapi di hati ngedumel gitu loh. Apa sih lo? Awas lo ya. Nah, itu belum artinya. Marah itu. Turun dia ke 150 tuh, kemarahan tuh. Halus, itu memang halus guys. Memang halus. Jadi saya melihat banyak sekali pola-pola dari orang-orang tuh yang interaksi sama saya. Muter gitu aja. Udah diarahin, tapi dia nggak konsisten, nggak istiqomah. Jadinya muter lagi. Kenapa? Karena dia nggak menjalankan struktur yang sudah dikasih tahu, pola-pola itu gitu loh. Tiba-tiba mau langsung belajar biar cepat sakti. Nah ini repot gitu loh. Ya. Tiba-tiba mau belajar terbang guys. Padahal kuncinya di mana guys? Kuncinya ada di netralitas. Netralitas itu akan membantu kamu tuh menyadari keadaan batinmu sendiri. Ya. Keadaan batin adalah magnet. Ya. Kalau kamu tetap berada di dalam kondisi yang pahit, ya, atau force dan cukup lama, maka Anda akan mulai menarik kebenaran bahwa hidup itu tidak adil. Tetap terpusat cukup lama dan Anda akan mulai menyadari betapa seringnya hal-hal diam-diam bekerja untuk menguntungkanmu. Begitu juga dengan yang positif. Jadi netral itu penting. 250 itu penting. Itu standar itu dia. Ya. Standar untuk kamu tuh bisa mantul lagi nanti naik ke atas.
Makanya disuruh belajar diam, belajar tenang gitu. Itu kan bentuk latihan netralitas. Kenapa? Karena ada pola energi di situ gitu. Kan kita lagi bahas pola nih. Ada pola energi gitu loh. Bentar ya. Ada pola energinya guys. Pola energinya nih. Tadi kan soal mood ya, ketenangan batin. Ini pola energinya nih. Jadi pada saat pikiran dan tindakan itu bersatu, selaras, dia akan memakai energi. Dan energi itu akan terpecah nih ke dunia polaritas atau kedualitas. Apakah diarahkan untuk hal yang positif, netral, atau yang negatif? Ya. Nah, pada saat diarahkan untuk ke hal-hal yang positif, dia akan berujung ke kesadaran, penyembuhan, pemahaman, pertumbuhan, dan juga pemberian. Ya. Ujungnya adalah suportif. Dan ini akan menarik ke ranah positif soal bertanggung jawab, compassion, kasih sayang, memberi, membantu, kejujuran. Dan ini akan muncul nih sifat-sifat ini nih. Begitu juga pada saat kamu belajar untuk netral. Ya. Begitu juga pada saat kamu fokus ke ranah negatif. Ya. Jadi disadari ya, pikiran dan tindakan kalau misalnya dia menyatu, selaras, dia akan menarik memakai energi itu ke salah satu ini. Dan yang lain akan mengikuti itu. Jadi hati-hati guys, itu yang nanti akan termanifestasi dan membentuk realita dalam hidupmu, mewujud ya. Oke. Ya, jadi amati polanya. Apakah saya masih dominan menggunakan pikiran dan tindakan dan energi saya ke ranah yang positif, negatif, atau saya nggak berbuat apa-apa. Gitu loh. Amati polanya. Ya. Kenapa? Karena apapun itu dia akan menjadi manifest, menjadi realita kamu. Itu yang akan kamu alami guys di masa depan. Mewujud ya. Nah ini struktur juga nih, hati-hati kalau nggak menyadari ini. Gitu loh. Struktur juga. Jadi
Jadi amati pola dan momentum yang ada gitu. Tidak berbuat apa-apa maksudnya ya itu kan pilihan. Misal ada orang datang minjem duit, kita nggak mau kasih, ya kasih aja seikhlasnya udah. 200 aja ya, lo gak usah pulangin gitu ya, udah. Nah itu kan tetap menghadirkan sesuatu yang positif. Karena udah diizinkan hadir gitu. Yang penting nyaman dengan hati kita sendiri. Jadi nggak cuma nggak hanya dari cara kita mengambil sebuah keputusan. Alam semesta ini nih, alam semesta itu juga banyak pola di alam semesta ini. Gitu. Cara kenal pola gimana? Jadi pengamat, diamati. Belajar diem. Ya. Jadi kalau terusan gimana kok kalau minjem atau mintanya? Kasih aja 200 kayak seikhlas kamu. Ya gantung itu jadi ganjelan. Dia minjem 1 juta, kasih aja seikhlas kamu 100. Ya. Selama 100 itu nggak balik, dia punya ganjelan di situ. Kalau misalnya dia masih berani, pakai ganjelan itu sebagai alasan untuk menolak. Lu 100 kemarin aja belum balikin, gimana? Ya gugat dong, pakai ganjelannya dong. Kalau kamu nggak berani gugat, ya masalahnya di kamu gitu loh. Di sini bisa komplain, tapi sama dia nggak berani ngomong, kan masalahnya di kamu itu mah. Kamu mengizinkan dia itu menjolimi kamu gitu. Ada kemungkinan kita salah mengenal pola, betul bisa. Ya. Selama kamu nggak berani bilang nggak berani kamu komunikasikan batasan dirimu sendiri, orang nyelonong terus kok. Karena dipikir kamu gampang gitu loh. Pemahaman tentang pola itu akan diuji. Iya betul, kamu pasti akan dihadirkan sebuah peristiwa yang nanti akan membawa kamu ke titik ini, persimpangan ini nih. Tuh. Banyak saya ngelihat orang-orang tuh udah keluar dari satu pola, harusnya naik lagi malah turun lagi, kejebak di pola gitu. Kenapa? Karena fokusnya ke perolehan. Ya. Bukan fokus ke proses evolusi jiwa kamu sendiri, tapi fokusnya ke perolehan tuh. Ya transaksional. Udah dibantu jadi malahnya keenakan gitu, jadinya mental pengemis. Banyak kok yang kayak gitu tuh, banyak. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah.
Tapi bisa jadi harusnya, kenapa orang ini kenapa Tuhan tuh mengizinkan dia datang? Nah, harusnya perdalam lagi. Jadi bukan berarti setiap orang datang minjem duit kita say no gitu, enggak juga gitu. Ikuti kata hati kamu gitu, belajar merasakan yang namanya itu rasa. Ya, kenapa? Karena saya di awal-awal belajar gitu tuh. Guru saya udah bilang, jalan keluar lu tuh cuma sedekah. Kalau lu mau keluar dari pola mental korban akibat hutang, jalan keluar lu cuma sedekah. Tapi begitu lu sedekah, ya pas lu ngasih, jangan menggunakan pikiran. Ya, dengerin, belajar dengerin tuh suara hati lo tuh, nyaman gak nyaman ngasih tuh. Ya, karena tarikan itu akan kuat. Kalau kita akan menemukan satu pola baru di situ. Ya. Karena dulu kalau saya, ya dulu, kenapa saya tuh nggak bisa sedekah-sedekah? Ya. Ngasih kagak, ngoceh iya kalau dulu saya tuh. Males nih pasti nih orang nih beginilah begitu. Lah, saya baru sadar waktu itu guru saya ngajarin, lu nggak boleh pakai pikiran, pakai hati lu gitu. Oh di situ ternyata kenapa saya disuruh bersedekah gitu. Niatnya doang gede, tapi nggak pernah ada aksi, nggak ada lakunya. Kenapa? Karena pikiran bermain, menjudge dia. Ntar kalau gue kasih dia nanti juga dipakai buat A, I, U, E, O gitu kan. Gitu loh. Baru saya sadar, oh iya ya. Gitu bedanya transaksional sama partisipatif. Harusnya jangan ketakutan. Kalau ketakutan ada trauma kayaknya nih. Coba dicek deh Mbak Elin. Jangan dinormalisasi loh. Itu pertanda loh. Coba dicek lebih dalam lagi. Harusnya gak usah takut. Nolak itu gak usah takut. Ngasih itu gak usah takut. Gitu loh. Karena itu pikiran tuh. Ya, dia menganalisa gitu. Menganalisa pengalaman lampau untuk ditarik menjadi kesimpulan. Harusnya nggak dari ranah force dia. Masa mau ngasih nggak ngasih kita perlu takut sih, ngapain sih? Berarti kalau takut, coba dicek kok saya takut ya. Nah, makanya guru saya bilang jangan pakai pikiran kalau lu mau sedekah. Jalan keluar lu tuh itu cuma sedekah. Tapi lu jangan lagi pakai pikiran pas sedekah. Pakai hati nurani lu. Kalau takut, biasanya pikiran itu dia menganalisa pengalaman lampau, mungkin cerita dari orang gitu. Ya. Justru egonya masih dominan Mbak Riris. Tapi halus, mainnya itu halus. Seolah-olah melindungi diri gitu ego tuh. Ya. Gimana cara nolak yang tepat biar sama-sama enak? Ngomong aja jujur aja padanya. Ada ya kasih, ada ya saya bisa kasih berapa. Nggak ada bilang nggak ada. Jangan kamu nggak enakan. Kalau nggak enakan, nah itu berarti ada masalah di kamu. Gitu loh.
Kenapa? Karena kadang-kadang gini ya guys, kadang-kadang nih saya mau cerita sedikit ya, kadang-kadang. Jadi di saat kita itu belajar kesadaran kan harusnya itu kan dia progresif ya. Bentar ya guys. Ya harusnya progresif. Ya. Kita kan fokus ya meningkatkan level kesadaran kita untuk mengenal diri nanti sehingga kita bisa mengenal Sang Pencipta. Oke. Nah, pada saat kita sudah kerana mengenal diri dan kita bisa mengenal Sang Pencipta, maka kita akan diajak berpartisipasi dalam kehidupan. Mau nggak lu berpartisipasi dalam kehidupan ini? Kalau mau, tak titipkan sebuah amanah, dan amanah itu kamu teruskan, bagikan, sehingga yang lain bisa bersyukur. Ini sampai sini nangkep gak? Gitu loh, nangkep gak? Itu partisipatif tuh. Jadi pertama tuh kalau di Islam tuh ini dulu, hablum minallahnya dulu. Setelah kesini gimana? Baru prakteknya gimana? Baru kesini. Kalau enggak kamu praktek ke siapa gitu loh. Kalau bukan ke sesama. Terus yang menghadirkan dia tuh siapa? Kan dari sini juga. Makanya ada orang datang itu. Ya. Kita harus belajar menggunakan hati itu. Suara hati. Betul, selama ini kebalik. Betul sekali. Selama ini kita berharap kalau gua bantu dia, Tuhan ngasih saya gitu ya. Padahal enggak guys. Gitu loh. Padahal enggak gitu. Nah, sibuk dengan logika jadi transaksional. Betul sekali. Makanya ada hubungan partisipatif, ada hubungan transaksional. Saya pernah cerita kan, kalau nggak salah tuh yang soal petugas sampah dekat rumah gitu ya. Petugas sampah dekat rumah tiba-tiba datang gitu, nyari mau pinjam uang katanya. Nyari istri saya bilang, ntar nanya suami gitu. Ceritalah, dia bilang tadi ada yang datang mau pinjam uang, buat apa? Buat anaknya sekolah lah, begini begitu. Oke. Ya, berapa? 1,4. Oke, 1,4. Terus begitu dia datang lagi ketemu saya bilang, berapa Pak? 1,4. Oh, buat ini. Nangis. Oke. Nanti Bapak atur. Tapi saya nyamannya di harga dinilai waktu itu saya bilang 1 juta. Mau nggak? 400-nya Bapak usaha sendiri deh. Ya kok nggak apa-apa. Nanti saya tanggal sekian balikin. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya. Nah begitu tanggal hari H-nya datang, saya nggak. Istri udah ngomong nih, nggak datang nih orang nih, nggak apa-apa. Jangan ditagih. Itu orang itu masih ada gitu. Saya juga lupa mukanya. Tapi di situ tahu nggak apa yang saya sadari di situ? Ya. Yang saya sadari adalah apa? Saya sedang praktek bagaimana saya ya menyadari kemarin saya dapat rezeki, berarti titip buat mereka udah. Tapi nyamannya segitu gitu. Ternyata guys dibalikin lagi lebih gede.
Makanya saya bilang sama itu jangan ditagih, nggak apa-apa, biarin aja. Kalau dia memang belum bisa ya nggak usah gitu. Justru karena dia belum bisa balikin ke saya, yang balikin adalah beliau dari tempat lain. Gitu guys. Nah, makanya tuh yang waktu di grup itu kan, teman-teman yang ada di grup ya pasti kan inget kan, nih si Mbak Kili sekarang lagi kemo, tapi dia kan nggak mau juga kan minta. Jadi dia mau jual e-booknya, bukunya dia dengan seikhlasnya. Jadi suruh langsung ke rekening dia gitu. Ya saya bilang nanti saya tinggal ini aja ya, bantu itu. Nah, bantu dari saya pribadi ada, terus yang buat yang lain ya saya bilang nanti saya forward gitu. Makanya itu kesempatan tuh buat kita itu berbuat kebaikan. Ya. Artinya apa? Disitulah kesempatan kamu tuh untuk memantaskan diri. Bukan soal orangnya dibantu ya, bukan guys. Tapi soal koneksi. Ya, antara kamu dengan pemberi gitu loh. Kenapa? Karena apapun yang kamu sedekahkan itu pasti akan diganti. Gak usah khawatir. Ya. Nah, di situ kamu sedang memantaskan diri untuk bisa diajak berpartisipasi dalam kehidupan ini. Gitu. Dia di Jakarta. Ya, dia di Jakarta. Ya, jadi kan udah sempat ketemu saya waktu itu, kita bikin acara bareng. Dan saya udah bilang gitu, Kili kamu tuh jangan fokus keluar dulu, tapi urus dulu raganya gitu. Tadi siang ada live ya, oh oke. Gitu. Nah saya kan kadang-kadang kan lupa ya gitu. Waktu dia bikin status tuh baru saya ingat, kemana ada rezeki, oh ya udah deh, Kili gitu. Nomor rekening, wah ya udah. Dia bilang, kok bisa bantu lagi nggak? Bantuin jualin e-book saya dong, seikhlasnya aja. Oh iya, oke, ntar dibantu. Ya udah. Gitu loh. Jadi itu pola juga guys. Kamu kalau didatengin orang, entah minta nasihat, entah pinjem duit, kayak entah yang namanya itu minta bantuan, ya sebenarnya dari sini juga yang ngedorong. Nah kita harus belajar diam untuk mengamati pola itu. Nih pola apa nih? Jangan-jangan saya udah pantas untuk mencerminkan sifat-sifatnya ke sesama. Ya, paham ya? Karena guru saya ngajarin itu. Waktu saya lagi minus tuh, banyak utang, dia cuma bilang, ya, jalan keluar lo cuma sedekah saat ini.
Tapi sedekahnya jangan pakai pikiran, jangan pakai emosi, guys. Jangan sampai transaksional, pakai hati, suara hati. Sesusah-susahnya lu nanti begitu dapat duit, praktek. Susah, udah saya lagi susah, lu utangnya masih banyak, gitu. Tiba-tiba ada orang yang bilang, ada komisi punya lu nih, gitu. Wah, ini dia nih. Gila, langsung muncul peristiwanya nih. Oke, inget, langsung praktek. Ya. Kalau kamu punya pemikiran takut dimanfaatkan, berarti kamu gak kenal dirimu sendiri dan kamu gak kenal batasan dirimu sendiri itu. Kalau modalnya masih takut, gitu loh. Harus dicek. Berarti kan yang di atas kan ngetes kamu tuh. Kalau pengamen ya seikhlasnya aja lah. 2000. Kadang-kadang saya tuh dulu tuh belajar loa, belajar keberlimpahan, ke Indomaret nyari parkir yang gratis. Lah ini gimana ini? Aduh, kadang-kadang ya pikiran ya. Sampai bisa muter-muter, guys, muter aja kan nyari yang Indomaret yang nggak ada parkiran. Dan apesnya, kosong begitu masuk gitu. Begitu keluar, prit. Ini kayak tuyul ini nih, gitu. Datang nggak ada, keluar muncul dia. Aduh, itu saya dulu tuh. Ya, saya ngaku gitu, karena mental miskin. Padahal belajar abundance, aneh gitu. Ya. Yang pinjam lebih kaya. Pokoknya intinya ya pikiran begitu, ngasih kagak, komplain iya gitu loh. Ngejudge dia. Udah kagak bantu, ngejudge lagi kan. Quantum Aduh, pikiranmu itu loh dikerjain gitu loh. Ya. Kalau datang bujang ngechat, pakai hati Mbak Yu. Aduh, nyaman nggak? Gitu loh. Kalau nggak nyaman sok udah. Kalau nyaman ya udah. Ya. Langsung duit miliaran, iya. Coach yang dapat miliaran ya. Kamunya gigit jari ntar. Langsung beli mobil kan? Habis bikin acara. Itu permainan sugesti itu. Iya, cuma sugesti aja itu mah. Ujung-ujungnya tetap aja nggak sadar-sadar gitu loh. Orang-orang gitu mau kebaca gitu loh. Kenapa? Karena korban-korbannya pada ngeluh ke saya. Bela-belain ikut kelasnya biar dapat kayak yang testimoni. Nggak taunya yang testimoni itu guys gorengan semua itu. Mana rekeningnya dikasih lihat nggak? Ayo. Saldonya dikasih lihat gak sebelum dan sesudahnya? Ayo. Permainan semua itu marketing. Saya kalau mau main kayak begitu guys, gampang. Lebih halus lagi saya mah. Ya, orang dulunya saya bangsat kok. Ya.
jangan-jangan, nah bisa juga tuh sampai ke situ gitu kan. Tapi intinya guys, nih saya sharing mengenai pandangan saya ya guys. Jadi gini, tekniknya nih. Tekniknya kan gini, ini kan kamu nih. Oke. Terus kamu nih ngasih sinyal nih, berharap narik. Betul ya? Gantilah warnanya. Berharap kamu bisa narik keberlimpahan. Betul gak? Ya. Ya kan? Begini kan caranya kan? Ya. Pertanyaannya adalah, ya. Pertanyaan saya adalah, di alam yang lebih tinggi itu, kamu secara saldonya ya cuma 100. Bisa nggak kamu narik 10.000? Nggak bisa guys, nggak bisa. Orang iso, bohong itu, bullshit tuh. Tapi kalau kamu 100 narik 100, bisa nggak? Bisa. Tapi di sini kamu jadinya 0. Hukum karma begitu guys. Harusnya gimana? Sedekah dulu, nabung dulu, sedekah. Ya. Sedekah. Jadi ini naik terus saldonya. Makanya kenapa kamu tuh disuruh infak, zakat, supaya kamu nggak 0 saldonya, tahu nggak? Terus kamu tarik buat apa? Foya-foya. Kamu pikir bisa narik lagi? Ntar giliran kamu udah habis, hukum tuh nggak bisa nolong kamu nanti. Nggak bisa gitu loh, semesta nggak bisa bantu kamu, saldomu 0 gitu loh. Ujungnya apa? Bundir, nyalain Tuhan gitu. Kenapa? Karena kalau belajar kesadaran guys, harusnya kamu itu, ini kan duniawi, kamu itu nanti suatu waktu ke sana, bukan kamu itu diikat oleh ini materialistik. Supaya kamu transenden, Isra Miraj tuh naik dia kesadarannya, bukan malah keikat dengan hal-hal duniawi, harta, tahta, cinta. Terus gurunya gimana? Gurunya pinter, dia exchange energy gitu loh. Gue kasih lo ilmu, lo bayar sama gue, itu exchange energy itu. Ya, dia juga nggak narik sebenarnya. Kan kita kan diberi akal ya untuk bisa apa? Untuk bisa berusaha di sini. Jadi jangan sampai 0 guys. Karena apa? Kamu tarik-tarik untuk hal yang bikin kamu malah nggak bisa transenden. Pernah nggak, pertanyaannya gini, pernah nggak kamu ngalamin di titik nih, tak kasih tahu cara kerjanya ya. Ya, kamu nggak perlu tarik nih guys.
Kamu gak perlu tarik. Tapi kamu karena dulu suka sedekah, nabung, kamu gak tahu nih saldonya nih. Apakah $100 atau apakah $100.000, gak tahu guys, gak ada yang tahu. Tapi begitu kamu di sini lagi nol, ya, dan kamu benar-benar butuh dan kamu berserah, tiba-tiba bisa turun guys sendiri. Bisa turun sendiri duitnya. $100.000. Pernah nggak? Itulah kenapa kamu disuruh zakat infak. Biar nggak nol guys. Tuhan itu ngajarin kamu, ngasih petunjuk di kitab suci, perbanyak berbuat baik, perbanyak sedekah, supaya kamu gak nol. Kenapa? Di saat kamu nol di dunia ini, kamu nanti akan bisa tarik itu dengan sendirinya, tanpa kamu minta. Kamu hanya berserah, Tuhan saya berserah, biar kamu yang atur. Oke, tak turunin nih ACC turun $1.000. Aduh, terima kasih Tuhan, gitu ya. Baru nggak ya? Jadi ada hukumnya, cuman masalahnya nggak ngerti gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Perbanyak sedekahnya, berbuat baiknya. Makanya setiap agama itu ujungnya cuma belajar berbuat baik. Oh iya, mana alamatnya? Bentuk sedekah apa? Banyak. Senyum aja sedekah, ngentut aja sedekah kalau ada yang ketawa. Pernah gak kamu dengerin orang ngentut lucu banget sampai kamu ketawa? Itu sedekah loh. Aduh, ya kan? Itu sedekah, bisa bikin orang ketawa guys. Aduh, belum lagi tenaga, waktu, usaha, ya. Kan senyum itu sedekah, berarti kalau ketawa sedekah kan, ya kan? Nah kalau saya ngentut bikin orang ketawa, berarti saya sedekah dong, gimana sih? Aduh. Nah itu ilmu tinggi tuh. Itu. Aduh. Ya. Jadi banyak. Kocak. Ingat ya guys, ingat tujuanmu itu adalah, tujuan kamu adalah transenden. Ya, bukan stay di sini selamanya. Oke? Besok iya, coba praktek kalau ada yang ketawa. Berarti saya udah sedekah dong, gitu. Jadi semua ada polanya guys. Ini juga sebenarnya pola kalau diamatin nih. Di saat kamu lagi butuh, turun dia. Ya Tuhan terima kasih gitu. Ya karena kamu udah punya, masih ada tabungannya. Kenapa? Karena kamu punya kebiasaan berbuat baik. Makanya setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Makanya kamu itu, muslim itu diajarkan untuk jangan lupa zakat infak. Supaya enggak nol saldomu guys. Kalau nol bingung juga, semesta bingung juga nih gimana ngaturnya nih. Aduh, ini gimana gua ngaturnya saldonya nol semua nih. Alah,
nggak pernah senyum, ya, nggak pernah sedekah waktu, gitu loh. Nol ya, gimana? Bingung juga ya. Aduh. Ya itu kan konsekuensi ya, pilihan kamu sendiri gitu. Dan harus adil gitu loh. Lumayan lengkap. Enggak lah Kang Ari. Guyon aja. Jadi kalau kamu didatengin orang, ya senyaman kamu aja lah. Didatengin orang minjem duit, senyaman kamu ya. Ya tapi jangan dipaksakan juga. Karena kalau dipaksakan, kamu jadi takutnya tuh kamu nggak kenal batasan dirimu sendiri gitu. Jadi kayak ini kan pola nih sebenarnya nih. Ini pola nih. Kalau teman-teman bisa ngenalin pola ini, cara bagaimana cara semesta itu bekerja, ya, maka kamu bisa melihat momentum-momentum itu. Entar dulu nih. Sekarang orang mulai minta petunjuk misalnya, ya. Jika tabungan kebajikan tidak cukup, apakah percuma? Percuma sebenarnya. Daripada saya buang-buang praktek loaci, mendingan saya berusaha. Cari kerja kek, ya, belajar apa kek, ya, memperdayakan diri. Ya. Karena kita akan kejebak di nafsu keinginan tuh. Saya justru bersyukur nggak dapet waktu itu, waktu ngeloa. Kalau dapet pasti saya kejebak, males jadinya. Nggak mau belajar ini, nggak mau belajar itu. Ngapain lagi kerja? Aduh, tinggal loa aja, gampang kok. Gitu. Nah, setan main halus. jangan dibuka dong, Kak Kari. Gitu loh. Ya Tuhan sih memang ya penuh cinta kasih, tapi nggak gitu juga. Kamu nggak belajar apa-apa nanti gitu loh. Ya. Gak boleh gitu juga. Kita kan harus belajar sadar. Kenapa? Karena itu proses memantaskan diri gitu. Sehingga kamu nanti begitu kamu pantas, kamu bisa berpartisipasi dengan Sang Pencipta. Baru amanah itu masuk tuh, set. Nah, amanah itu akan membuat cahayamu makin terang. Nah, cahaya terang inilah akan menarik orang nih datang nih. Ya. Itu kenapa ya? Ya itu kan kamunya aja. Ya. Jadi ujungnya adalah partisipatif nanti. Kalau loa nanti jatuhnya apa? Transaksional, guys. Kamu cuma memerintah aja. Tuhan, nih saya loa nih ya. Ya, 100 juta. Ntar dapat 90 juta pun komplain kamu tuh. Mana saya minta 100 juta, kurang 10 juta ini nih, gitu. Kenapa? Karena itu masuknya ke nafsu keinginan, guys. Hati-hati. Hasrat. Ya. Selalu mendambakan gitu. Tapi prosesnya, ngerinya adalah kamu akan menjadi budak atas keinginanmu sendiri. Perbudakan tuh. Nah, oleh nafsu keinginan kita sendiri. Ya.
Nah kemarin saya collab sama Bante. Bante itu membawakan, saya kan ngisi materinya soal syukur, konteks syukur dari kedalaman dan kerendahan hati, dari tawadu lah. Nah Bante, dia itu dari jadi belajar untuk hidup cukup gitu. Ya, jadi kepuasan batin itu adalah kekayaan terbesar yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Itu kata Bante itu. Ya. Jadi bersyukur penting, tetapi merasa cukup prakteknya adalah di situ. Ya. Karena realita kehidupan modern sekarang tuh kita tuh seperti terjebak untuk mengejar perolehan dan gak pernah cukup. Udah punya pengen lebih, ngelihat orang merasa kurang, standar bahagianya naik terus. Ya. Kenapa? Karena kita didoktrin kalau kita punya lebih banyak berarti lebih bahagia. Tapi kenyataannya gak pernah cukup. Dan selama kita gak punya rasa kata cukup itu, gak bisa menyadari kata cukup itu, kita akan terjebak dalam kekurangan terus. Ya. Dan timbullah namanya keinginan yang tidak pernah puas. Kalau bahasa Palinya adalah tanha namanya. Nafsu, keinginan. Dan dari keinginan, dari tanha muncul yang namanya itu penderitaan. Ya, anicca. Jadi solusinya apa tuh? Kepuasan batin. Ya, tidak bergantung pada banyak harta, tapi pada kondisi cukup. Tidak tergantung pada jumlah yang dimiliki, tapi bisa menyadari cukupnya di mana, dan tidak tergantung pada jabatan yang dimiliki. Yang penting adalah cukup. Ya. Nah, praktek hidup cukupnya gimana? Makan secukupnya, tidak berlebihan, bekerja dengan penuh hati, bukan demi gengsi. Memiliki secukupnya, bukan sebanyak-banyak. Ya. Kenapa? Karena hidup cukup itu adalah sebuah privilege, kebebasan. Ya. Bukan karena kita punya sedikit kita merasa kurang, tapi karena kitanya sendiri tidak pernah merasa cukup, guys. Jadi kemarin tuh saya sama Bante itu di mindfulness talk itu tuh collab. Kita bahas soal, saya bahas syukur, Bante bahas soal cukup. Itu seru kemarin tuh ya. Nah, itu pun ada polanya, guys. Cukup dan nggak cukup itu ada polanya. Oke. Tapi ujungnya adalah sama. Terakhir ditutup sama Bante apa? Kenapa kita perlu merasa cukup? Karena ketenangan batin itu lebih penting. Dan ujungnya adalah yang hanya bisa dibawa setelah kita selesai amalan baik aja. Gitu.
Jadi amati polanya, amati momentumnya. Momentum tuh biasanya indikator nih. Ini persimpangan yang dimana harusnya saya bisa lampaui. Itu momentum tuh. Oke guys, saya rasa cukup. Kalau yang mau ditanyakan, mau